Halo sahabat belajar, selamat datang di channel Penjas dan Olahraga. Sahabat belajar, di video ini akan dibahas sekilas tentang Bab 2, Kajian Pustaka, berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah PPKI UPI tahun 2019. Sahabat belajar, sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sahabat belajar, berikut ini akan dibahas sekilas tentang Bab 2, Kajian Pustaka, berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah PPKI UPI tahun 2019. Bagian kajian pustaka dalam skripsi, tesis, atau disertasi memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini memiliki peran yang sangat penting. Melalui kajian pustaka ditunjukkan perkembangan termutakhir dalam dunia keilmuan atau sering disebut dengan state of the art, dari teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Pada prinsipnya, kajian pustaka ini berisikan 3 hal sebagai berikut. 1. Konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, dan rumus-rumus utama serta turunannya. 2. Penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, subjek, dan temuannya. 3. Posisi teoretis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Pada bagian ini, peneliti membandingkan, mengontraskan, dan memosisikan kedudukan masing-masing penelitian yang dikaji melalui pengaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan kajian tersebut, peneliti menjelaskan posisi atau pendiriannya, disertai dengan alasan-alasan yang logis. Bagian ini dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori dan hasil penelitian para pakar terdahulu diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya, misalnya dalam merumuskan asumsi-asumsi penelitiannya. Paltrey dan Starfield 2007 mengemukakan beberapa ciri yang membedakan tingkat dan sifat kajian pustaka untuk penulisan skripsi, penulisan tesis, dan penulisan disertasi yang disampaikan berikut ini. 1. Pemaparan kajian pustaka dalam skripsi lebih bersifat deskriptif, berfokus pada topik, dan lebih mengedepankan sumber rujukan yang terkini. 2. Pemaparan kajian pustaka dalam tesis lebih bersifat analitis dan sumatif, mencakup isu-isu metodologis, teknik penelitian, dan topik-topik yang berkaitan. 3. Pemaparan kajian pustaka dalam disertasi lebih mengedepankan sintesis teori secara analitis yang mencakup semua teori yang dikenal mengenai topik tertentu, termasuk teori-teori yang dikaji dalam bahasa yang berbeda. Dalam disertasi, harus dilakukan upaya pengaitan atau penghubungan konsep, baik di dalam teori maupun lintas teori. Evaluasi kritis juga perlu dilakukan terhadap kajian-kajian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam hal ini, kedalaman dan keluasan pembahasan tradisi filosofis
dan keterkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian perlu dilakukan. Hal lain yang berkenaan pula dengan penulisan kajian pustaka, khususnya untuk tesis dan terutama disertasi, adalah penulis hendaknya memerhatikan persyaratan seperti yang dikemukakan oleh Bryan 2004 di bawah ini. 1. Penulis sudah mengetahui teori yang berasal dari pemikiran yang mutakhir dan teori yang mewakili aliran utama berkait dengan topik yang ditelitinya. 2. Penulis sudah mampu mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bidang yang ditelitinya secara bertanggung jawab. 3. Penulis sudah mengetahui rujukan atau penelitian yang dikutip secara berulang oleh para ahli atau akademisi lain yang berkaitan dengan bidang yang ditelitinya. 4. Penulis sudah mengenal nama-nama ahli yang mengemukakan teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang dikajinya. Sahabat belajar, demikian sekilas tentang Bab 2, Kajian Pustaka, berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah PPKIUP tahun 2019. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam belajar.